Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bang Widi ya. Pada sesi kali ini kita coba keluar rumah ya. Ini lihat ya teman-teman. Lagi ngadem ya teman-teman. Kebetulan di depan ini adalah semacam kayak kolam ya, kolam tapi nggak difungsikan ya. Depan ini adalah Sekolah Polisi Negara atau SPN Polda Jatim ya, di Mojokerto, daerah Bangsal ya teman-teman ya. Oke, pada sesi kali ini saya akan membahas tentang sayur brokoli ya. Apakah sayur brokoli ini bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita gangguan asam lambung ya. Mengingat ya, brokoli itu memiliki banyak sekali mineral-mineral, vitamin dan gizi yang terkandung di dalamnya ya. Kaya sekali ya teman-teman ya. Dan rasanya juga enak. Kemudian dia juga renyah. Tetapi kok ada sebagian artikel-artikel yang melarang ya untuk brokoli ini dikonsumsi ya, dengan alasan rawan atau berpotensi menimbulkan gas di lambung ya. Begini teman-teman, semuanya itu kalau kebanyakan atau berlebihan itu pasti nggak baik ya. Dilihat dari jenisnya ya, sayur brokoli ini bukanlah sayur yang tergolong asam, pedas ataupun berminyak atau berlemak ya. Dia rasanya ya seperti itulah sayur ya, enak, bahkan dia punya tekstur yang renyah gitu ya kalau dia masih segar. Nah itu meskipun dia melalui proses pemasakan yang lama ya, tapi dia punya tekstur yang renyah gitu. Unik memang ya, biasanya itu sayur itu mudah sekali layu kalau dimasak dalam waktu yang lama itu teman-teman ya. Sambil nyantai ya, maklum ini di pinggir jalan ya, jadi mungkin ada orang lewat. Jadi untuk brokoli ini masih bisa teman-teman konsumsi ya. Dan saya yakin ya, nggak mungkin teman-teman ini mengkonsumsinya dalam jumlah yang terlalu banyak. Kan nggak mungkin ya, kayak brokoli ini berdiri sendiri atau dimakan tanpa lauk yang lain ya. Dalam artian satu bongkah brokoli itu langsung dimakan, enggak kan, pasti dia menjadi pendamping makanan yang lain ya, seperti dicampur dengan mie goreng, capcay ya, atau kemudian ya, sayur, bahkan bisa jadi kayak sop ya, sop atau mungkin bakso itu bisa kok pakai brokoli sebagai pelengkap ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau dibilang brokoli ini bisa memicu asam lambung, patut kita pertanyakan dimakan sebanyak apa sih gitu ya. Apakah hanya dimakan brokoli saja? Kalau brokoli doang, brokoli saja ya tentu bisa bikin lambung gak enak ya. Tapi kalau sudah tercampur dalam capcay misalnya ya, di sana bercampur dengan sawi putih, dengan buncis, dengan wortel, dengan mungkin suwiran ayam, dengan anak jagung, macam-macam sekali ya. Ya nggak mungkin dominan dia membuat lambung kambuh, nggak mungkin teman-teman. Paling juga mungkin teman-teman makan nggak sampai 10 biji kecil. Itu kan brokoli kan dipotong kecil-kecil ya, dipetik ya, lebih tepatnya dipetik kecil-kecil ya, seukuran mungkin seukuran paling besar seukuran jempol ya, seperti itu. Lah masa sih segitu aja bikin lambung kambuh ya. Atau bisa jadi kita salah nuduh gitu ya, seringkali terjadi semacam itu teman-teman. Ketika habis makan makanan yang mengandung brokoli, kemudian perut jadi nggak enak, langsung cari di Google makanan apa yang bikin saya kambuh. Terus inget-inget, tadi ada brokolinya, sedangkan di situ klop, brokoli itu bisa bikin kambuh. Nah jadi nuduh brokoli ya, padahal di situ banyak faktornya ya. Sebelum makan capcay misalnya,
teman-teman makan apa dulu gitu ya. Bahkan kondisi udara yang dingin pun bisa memicu asam lambung yang kambuh gitu ya. Eh, padahal dari segi makanan nggak ada masalah, hanya karena dimakan ketika cuaca dingin, nah bisa jadi perut nggak enak ya. Makanya kalau mau memutuskan sesuatu atau mengambil kesimpulan, teman-teman harus harus menilainya itu nggak hanya dari satu kali kejadiannya, dari beberapa kali gitu, baru teman-teman bisa menarik kesimpulan gitu. Maka dari itu saya coba memberanikan membuat channel ini berisi koleksi kesimpulan-kesimpulan saya atas berbagai macam menu masakan, buah-buahan, jajanan serta minuman ya. Itu semuanya juga nggak sembarangan teman-teman ya, nggak asal saya itu ngomong terus asal bikin video, enggak ya. Dan saya sendiri secara pribadi juga ini bergulat di asam lambung ini, pejuang asam lambung ini di tahun ke 7 ya, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, di tahun ke-7 ya. Itu. Jadi memang butuh waktu lama sekali untuk mempelajari ya pola lambung kita dan pola makan kita ya, karena dua-duanya ini kita harus mengenal baik-baik ya. Kenal lambung aja tapi makannya masih ngawur juga kambuh ya. Sudah tahu makanan pantangan ini itu, tapi kalau nggak kenal lambungnya juga berpotensi kambuh juga. Jadi benar-benar harus tahu lambung saya itu kalau kemasukan ini itu biasanya seperti ini. Nah itu yang lama proses mengenali itu, identifikasi itu. Dan apapun hasilnya teman-teman harus ikhlas menerima ya, bahwasanya kondisi lambungnya sudah nggak kayak dulu lagi, nggak kayak umur 15 tahun atau 20 tahun ya. Sekarang udah beda, harus selektif ya. Nah disinilah kadang-kadang orang itu yang nggak paham ya, umurnya sudah 40 tahun lebih tapi masih suka jajan seblak, mie kekinian, pedas, bakso lava atau yang lain, kayak anak umur SMP ya, SMP atau SMA yang makan itu meskipun kadang dalam satu hari makan 2 kali pun sakitnya cuma ya paling mencret 1 hari, besoknya sembuh. Kalau kita bisa-bisa ke UGD ya, itu karena mual, pusing, keliangan, kayak mau pingsan. Wah luar biasa rasanya ya, saya tahu rasanya itu teman-teman. Maka dari itu kembali ke masalah brokoli yang kita bahas pada sesi kali ini. Brokoli makan saja ya teman-teman ya, itu sayur yang punya faedah ya, nggak usah banyak-banyak. Sebanyak apa sih kita makan brokoli ini kok sampai dituduh-tuduh bikin kambung lambuh ya. Itu juga brokoli sebagai pelengkap kan ya teman-teman ya, paling juga makan beberapa, mungkin sampai 5 mungkin ya, 5 biji lah gitu kok ya. Kalaupun masih sakit perutnya itu mungkin karena faktor yang lain, mungkin terlalu nafsu ya, karena capcenya enak terlalu banyak makan. Nah itu, atau dari minumannya ya, bisa juga ya, setelah makan minum terlalu dingin suhunya, atau minum sirup yang asam, bisa juga seperti itu teman-teman. Ayolah di channel ini kita belajar ya, jangan suka ini ya teman-teman ya. Bukan berarti saya ingin video saya itu dilihat lama ya, tetapi di tiap kalimat yang saya berikan, saya katakan ini semuanya ini ada maksud baik saya ya, untuk berbagi pengalaman agar teman-teman ini bisa tahu ya sebagaimana yang saya ketahui gitu ya. Dan saya pun alhamdulillah terus mengalami perbaikan ya, alhamdulillah itu loh. Ayo buat teman-teman yang mengalami kebingungan ya, karena seringkali orang sakit mah asam lambung ini isinya bingung terus ya, gak serba salah ya, sampai-sampai takut makan. Itu yang lebih bahaya lagi, sehingga tubuh kurang nutrisi, jadi kurus, berat badan semakin turun. Nah itulah, saya pun alhamdulillah berat badan saya juga nggak kurus-kurus amat ya. Saya juga ini ya teman-teman ya, lumayan gemuk ya. Berat badan saya berapa ya, hampir 80 lah kilonya, hampir 80 ya. Dulu sempat 86 ya. Kemudian saya sakit lambung, kemudian menjalani operasi pengangkatan empedu, kemudian sempat drop sampai ke angka 74 sepertinya ya, 74 ya, saya turun 12 kilo. Sekarang alhamdulillah terus membaik. Itu aja teman-teman ya, hampir 10 menit. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Cek video-video saya yang lain,
dan ambil manfaatnya ya. Jangan takut kuota habis, kuota masih bisa kita cari, kita beli, masih bisa kita upayakan ya. Yang terpenting adalah perbaikan diri, perbaikan kesehatan kita, terutama lambung ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.